Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Bila Kamil dengan NIM 12032230028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Volatilitas Harga Bitcoin menggunakan model LSTM berbasis data historis dan real time. Seperti itu. Oke, berarti kita langsung mulai saja ke latar belakang untuk yang pertamanya. Bitcoin dikenal sebagai aset digital dengan tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi, di mana fluktuasi nilainya dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Volatilitas tersebut menjadi tantangan utama bagi investor dan peneliti dalam memahami perilaku pasar kripto yang kompleks dan tidak stabil. Hal ini menjadikan LSTM sebagai model yang relevan dalam menganalisis pola dan volatilitas harga aset digital. Sebagian besar penelitian terdahulu memfokuskan penggunaan LSTM untuk melakukan price forecasting atau prediksi harga. Namun, prediksi harga di pasar kripto memiliki keterbatasan karena faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi global, sentimen pasar, dan kondisi makro yang sulit diprediksi, seperti berita juga itu termasuk. Kemudian oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pola pergerakan dan volatilitas harga Bitcoin, bukan pada prediksi harga nilai harga secara langsung. Data yang digunakan mencakup data historis harga Bitcoin dari dataset publik, yaitu Kaggle, serta data real-time yang diperoleh melalui CoinMarketCap API untuk mencerminkan kondisi pasar terkini. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan dan batasan. Tujuannya apa sih? Membangun yang pertama adalah membangun model LSTM dengan input data historis dan data real time. Jadi kita menggabungkan keduanya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pola volatilitasnya. Dengan ini kita harapkan kita mendapatkan nilai volatilitas untuk saat ini seperti itu. Jadi apakah tinggi ataupun rendah ataupun normal. Jadi kita tidak secara langsung memprediksi harga kedepannya seperti apa. Karena uh, we never know the market, we never can beat the market lah seperti itu ya. Kita tidak pernah bisa time the market tuh tidak akan pernah bisa. Kemudian ke batasannya itu ada apa sih? Yang pertama adalah fokus terhadap aset Bitcoin saja, tidak ke aset cryptocurrency lain atau membandingkan ke cryptocurrency lain seperti Ethereum maupun Solana misalkan seperti itu. Kita tidak menggunakan itu, kita hanya fokus kepada Bitcoin saja. Metodenya apa? Kita menggunakan LSTM dengan inputnya OHLCV. OHLCV itu apa? Yang pertama O adalah open. Eh, pada pada pembukaan misalkan 24 jam satu hari itu 00 berarti ya, karena market cryptocurrency ini adalah 24 jam, berarti opennya berapa. Jadi misalkan sekarang hari Selasa, open itu pada saat di hari Rabu itu dia dibuka di harga berapa seperti itu. High-nya itu berapa? Dalam satu hari itu harga tertingginya itu berapa sih gitu. Low-nya itu juga berapa, harga terendahnya berapa. Close-nya, C itu close. Close-nya itu pada satu hari itu tuh di harga berapa seperti itu. Kemudian volumenya. Terus kemudian sumbernya itu kita dari Kaggle untuk melatih modelnya atau metodenya. Kemudian CoinMarketCap API-nya untuk diuji seperti itu. Kita lanjut ke posisi penelitiannya. Di sini ada penelitian terdahulu ya, seperti Cinta menggunakan LLP dan LSTM juga, namun datanya statis dari Kaggle. Kelamaannya tidak terlalu up to date untuk datanya, karena hanya data historis yang sudah berhenti seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah Gular, sentimen, kemudian statis, datanya statis dan hanya menganalisis sebab akibat aja. Nah, perbedaannya dari penelitian terdahulu adalah penelitian saya ini atau penelitian ini menggunakan real time API ya. Jadi kita mengambil API dari CoinMarketCap API untuk membantu menganalisis. Kelemahannya mungkin adalah sistemnya terlalu responsif, seperti itu bisa terjadi. Kemudian kita lanjut ke alur sistemnya. Alur sistemnya di sini adalah kita pertama mulai untuk studi literaturnya terlebih dahulu, kita ambil dari Kaggle, kita ambil dari API. Kemudian kita proses promosian data. Kemudian di sini kita pembagian data 80-20%. Terus kita rancang modelnya, kita training, kita uji untuk MSE dan RMSE. Kita dapatkan dua itu misalkan mean square error dan root mean square error. Kemudian hasil analisis dan pembahasan.
selesai seperti itu. Kita masuk ke arsitektur modelnya. Di sini kita menggunakan inputnya yang sudah saya jelaskan tadi, ada open, high, low, close, dan volume. Layer pertama menggunakan LSTM 50 neuron, kemudian dropout-nya 20%, mencegah agar tidak terlalu overfitting ya. Kemudian layer keduanya menggunakan LSTM 50 neuron, dan output yang diharapkan adalah 1 neuron, yaitu nilai volatilitas. Kenapa 1 neuron? Karena kita mengharapkan satu output saja. Jadi volatilitasnya saat ini itu apakah tinggi, rendah, ataupun normal seperti itu. Kita tidak membutuhkan jawaban yang terlalu banyak ya. Makanya kita menggunakan 1 neuron saja. Evaluasinya menggunakan MSE dan RMSE seperti itu. Timelinenya seperti apa? Bulan pertama dan kedua pengumpulan data di literatur. Bulan ketiga dan keempat kita mulai coding dan eksperimen. Bulan kelima dan keenam kita uji dan kita tuliskan di laporan seperti itu. Baik, mungkin itu yang sudah saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan semoga juga membantu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.